Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati Angelina dengan NIM 2110711320002 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai pengetahuan bahan baku hasil perikanan, yaitu ikan patin. Pemanfaatannya dari segi non-pangan maupun pangan. Dengan dosen pengampu Dr. Yuspiana Firtial, SPI, MSI. Apa sih itu bahan baku? Bahan baku hasil perikanan adalah hasil atau bahan perikanan yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan baku yang dimanfaatkan sebagai bahan industri perikanan. Bahan baku dari hasil perikanan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pangan dan juga non-pangan. Keanekaragaman sumber daya perikanan di Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara loh. Ikan adalah bahan baku olahan pangan yang menyehatkan. Ikan segar mengandung protein hewani, asam lemak tidak jenuh, omega 3, DHA, makronutrien, mineral, dan masih banyak lagi. Ikan patin di Indonesia menjadi salah satu jenis ikan air tawar yang digemari oleh masyarakat. Secara nasional, produksi ikan patin di tahun 2018 menurut angka sementara adalah 399.995,41 ton, dengan Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memproduksi ikan patin. Ikan patin yang termasuk dalam subordo Spheluroidae memiliki ciri tubuh yang khas, yaitu badannya yang agak tipis dan memanjang, tidak memiliki sisik, dan permukaan kulitnya yang licin. Potensi pemanfaatan hasil samping ikan patin ada 5 loh. Yang pertama, 1. Tepung tulang ikan patin. Tepung tulang ikan patin bagaimana berasal dari tulang ikan mengandung komponen kalsium yang cukup tinggi sebagai komponen penyusunnya. Penggunaan tepung tulang ikan patin ini biasanya dimasukkan dalam berbagai produk olahan sebagai pengganti tepung terigu. Yang kedua, minyak ikan patin. Kandungan lemak dari daging ikan patin sangat tinggi dan juga sebagai sumber asam lemak tidak jenuh yang sangat baik bagi manusia. Kayanya daging ikan patin dengan asam lemak yang bersifat tidak jenuh membuat upaya ekstraksi dan pengolahan daging ikan patin untuk dijadikan produk minyak sangat potensial. Yang ketiga, kolagen dan gelatin. Kolagen dari limbah ikan memiliki keunggulan dari produk hewani lainnya karena kebanyakan dari aspek kehalalannya sangat dibutuhkan. Dan tidak semua orang dapat mengonsumsi kolagen yang terbuat dari bagian tubuh babi dan sapi. Yang keempat, hidroksilat protein ikan. Merupakan produk cair yang terbuat dari ikan dengan penambahan enzim proteolitik untuk mempercepat proses hidrolisis dalam kondisi yang terkendali dengan hasil akhir berupa komponen protein. HPI atau hidroksilat protein ikan ini dapat dikonsumsi untuk meningkatkan asupan gizi. Potensi pemanfaatan hasil samping ikan patin yang kelima yaitu biodiesel. Potensi pemanfaatan limbah dan hasil samping dari ikan patin berikutnya adalah pemanfaatan untuk dijadikan biodiesel yang merupakan salah satu produk yang tergolong sebagai bahan bakar terbarukan. Mohon maaf. Limbah ikan patin yang mengandung lemak yang cukup tinggi menjadikannya berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi biodiesel. Kesamaan komposisi metil ester penyusun biodiesel dari minyak ikan patin disebabkan karena kandungan minyak ikan patin yang diteliti juga didominasi oleh asam oleat dan asam palmitat.
sehingga menjadi biodiesel. Komposisinya mirip ketika masih berupa bahan baku, yaitu minyak ikan patin. Hal ini berdasarkan Harahap, Tamrin, dan Bahri 2013. Biodiesel dari percobaan ini dinyatakan sudah memenuhi standar karakteristik biodiesel yang ada. Nah, itu dia tadi adalah pemaparan kita tentang pemanfaatan ikan patin dari segi pangan maupun non-pangan. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa ikan patin di Indonesia adalah salah satu jenis ikan tawar yang digemari oleh masyarakat. Dagingnya yang gurih dan bertekstur lembut membuat ikan patin diminati untuk diolah menjadi berbagai menu masakan kuliner Nusantara. Ikan patin mampu tumbuh cukup besar dan tersebar di banyak perairan air tawar seperti sungai atau danau. Ikan patin dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan pangan maupun non-pangan seperti tepung tulang ikan patin, minyak ikan patin, kolagen, dan gelatin, serta hidrosilat protein ikan dan biodiesel. Baru kemarin saya ada melihat di media sosial bahwa produk pangan dari ikan patin telah memasuki pasar ekspor, yaitu berupa kerupuk ikan patin. Saya harap teman-teman sekalian juga dapat memanfaatkan produk olahan dari hasil perikanan hingga terus memasuki pasar ekspor dan menaikkan nilai dari hasil perikanan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.